Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desmita dengan NIM 33/2019-004. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret tak hingga. Langsung saja kita ke contoh soal. Jika diberikan sebuah deret tak hingga 1 ditambah 2P ditambah P pangkat 2 ditambah 2P pangkat 3 ditambah P pangkat 4 ditambah dan seterusnya, maka jumlah deret tersebut adalah, langsung kita jawab. Deret di atas terdiri dari jumlah 2 deret, yaitu yang ini ya, 2 deret tak hingga, yaitu yang pertama 1 ditambah P pangkat 2 ditambah P pangkat 4 ditambah dan seterusnya, itu S1 ditambah 2P ditambah 2P pangkat 3 ditambah dan seterusnya, itu S2. Jadi pada deret pertama diketahui A sama dengan 1 dan R sama dengan P pangkat 2, sehingga S1 sama dengan A dibagi 1 min R sama dengan 1 dibagi 1 min P pangkat 2. Nah, pada deret yang kedua diketahui A-nya sama dengan 2P, R-nya sama dengan P kuadrat, sehingga S2 sama dengan A dibagi 1 min R sama dengan 2P dibagi 1 min P kuadrat. Dengan demikian, jumlah deret tak hingga adalah S tak hingga sama dengan S1 ditambah S2 sama dengan 1 dibagi 1 min P pangkat 2 ditambah 2P dibagi 1 min P kuadrat sama dengan 1 ditambah 2P dibagi 1 min P kuadrat. Syarat rasionya adalah nilai mutlak R
kecil dari 1. Jadi yaitu nilai mutlak P pangkat 2 kecil dari 1 atau ekuivalennya dengan nilai mutlak P kecil dari 1. Jadi jumlah deret tersebut adalah 1 ditambah 2P dibagi 1 min P pangkat 2. Untuk nilai mutlak P kecil dari 1. Baiklah, langsung ke contoh soal nomor 2. Hasil dari lim N menuju tak hingga dengan sigma dengan batas atas N, batas bawahnya K sama dengan 1, jumlah dari 2K ditambah 3K dibagi 6K adalah, langsung kita jawab. Perhatikan ini ya, bahwa lim N menuju tak hingga sigma dengan batas atas N dan batas bawah K sama dengan 1, jumlah dari 2K ditambah 3K dibagi 6K sama dengan sigma batas atas tak hingga dengan batas bawah K sama dengan 1, jumlah dari 2K dibagi 6K ditambah sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawah K sama dengan 1, jumlah dari 3K dibagi 6K sama dengan sigma dengan jumlah atas tak hingga dan jumlah batas bawah K sama dengan 1, jumlah dari dalam kurung 1/3 pangkat K ditambah sigma dengan batas atas tak hingga dan batas bawahnya K sama dengan 1, jumlah dari 1/2 dikali K kuadrat. Jadi masing-masing bentuk sumasi ini sebenarnya merupakan deret geometri tak hingga. Nah, berikut penjabaran dari sumasi di atas. Ini penjabarannya ya. Sigma dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya K sama dengan 1, jumlah dari 1/3 tutup kurung pangkat K
sama dengan 1 dibagi 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2 ditambah 1 per 3 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, deret geometri tak hingga ini memiliki suku pertama dan rasio yang sama, yaitu A-nya sama dengan 1/3 dan R-nya sama dengan 1/3. Jadi sigma dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya K sama dengan 1, jumlah dari 1/2 tutup kurung pangkat K sama dengan 1/2 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Nah, deret geometri tak hingga ini memiliki suku pertama dan rasio yang sama juga, yaitu A sama dengan 1/2 dan R-nya sama dengan 1/2. Dengan menggunakan formula jumlah untuk deret geometri tak hingga ini, yaitu kita menggunakan jumlah formula untuk deret geometri, yaitu S sama dengan A per 1 min R, maka diperoleh sigma dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya K sama dengan 1, jumlah dari 1/3 tutup kurung pangkat K ditambah sigma dengan batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya K sama dengan 1, jumlah dari 1/2 tutup kurung pangkat K. Jadi sama dengan 1/3 dibagi 1 min 1/3 ditambah 1/2 dibagi 1 min 1/2 sama dengan 1/3 dibagi 2/3 ditambah 1/2 dibagi 2 dibagi 1/2 sama dengan 1/2
ditambah 1 sama dengan 3 per jadi sama dengan 3 per 2. Nah, jadi nilai dari lim n menuju tak hingga sigma dengan batas atas n, batas bawahnya K-1, K sama dengan 1, jumlah dari 2K ditambah 3K dibagi 6K sama dengan 3 per 2. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari kedua contoh soal. Jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.